Salam sejahtera sahabat terkasih yang dikasihi Tuhan. Kontemplasi bersama Evodia dalam episode ini khusus membahas belajar dari spiritualitas Padre Pio. Episode ini akan merenungkan demi sebuah martabat. Sahabat terkasih, tahun 2014 adalah tahun yang suram bagi saya. Saya mengalami banyak hal, termasuk kehilangan sebuah rumah dan perhiasan. Pada saat kejadian, saya seperti dihipnotis. Tidak bisa rasional. Mau bicara dengan orang lain, mulut selalu seperti dibungkam. Pada saat itu, menjelang peringatan Santo Padre Pio, saya minta tolong ke berbagai pihak, kolega, teman, komunitas, dan juga kerabat untuk membeli rumah dan perhiasan saya. Tetapi tidak ada satupun yang mau membantu saya. Saat itu saya sedih dan kecewa. Rasanya percuma saya punya banyak teman dan ikut berbagai komunitas dan aktif di berbagai kegiatan. Ketika saya mengalami masalah, ternyata tidak ada yang mau membantu. Bahkan ada yang melihat dengan sinis. Ada yang mengatakan tidak punya uang. Padahal saya tahu dia sangat mampu dan apa yang saya minta tidak seberapa baginya. Saya tidak minta uang mereka. Saya hanya minta mereka membantu saya dengan membeli perhiasan dan rumah saya. Saya tidak dapat membayangkan jika saya minta bantuan uang mereka. Saya lari ke gereja dan berdoa di patung Pieta sambil menangis. Saya mohon Yesus dan Bunda Maria dan mohon pertolongan pada Padre Pio supaya mendoakan saya agar saya bisa lepas dari peristiwa yang menghimpit saya. Saya harus menjual rumah saya. Dan akhirnya rumah tersebut terjual dengan harga jauh lebih murah dari waktu saya membelinya. Saya menerima semua itu karena memang posisi saya sedang butuh. Dan saya merasa tertolong meskipun sangat rugi. Persoalan selesai tepat pada tanggal 23 September 2014 pada saat peringatan Santo Pio. Beberapa teman menasihatkan saya supaya melupakan semua yang terjadi dan jadikan pembelajaran berharga. Sepanjang menghadapi persoalan tersebut, saya tidak berani memberitahukan kepada siapapun demi sebuah martabat. Setelah semua tenang dan saya bisa berpikir tenang, maka beberapa bisikan yang datang dari hati saya dan mengingatkan saya, jika ada yang datang minta tolong kepadamu, jika kamu mampu, bantu dan jangan rugikan orang lain. Dia sudah ditimpa masalah. Jadi jangan seolah membantu, tetapi justru memanfaatkan. Apakah masalah selesai? Belum. Pada bulan Desember, saya harus dioperasi karena gangguan pada tulang hidung saya. Para tetangga datang memberikan dukungan pada saya setelah saya kembali dari rumah sakit. Pada saat cerita apa yang menimpa saya,
Beberapa tetangga mengatakan, "Mengapa tidak bilang sama kita? Pasti kita bantu dan tidak membiarkan ibu mengalami kekerasan." Ternyata, demi martabat yang ada di pikiran saya salah. Martabat membuat saya tidak rasional dan tampak bodoh. Itulah keangkuhan. Apa yang saya pelajari lewat peristiwa ini? Saya memaksa Tuhan dan Padre Pio untuk menjawab doa saya sesuai dengan permintaan saya. Tuhan selalu mengabulkan permohonan kita. Dan jika kita memaksa sekalipun itu tidak baik buat kita, akan diberikan juga. Tetapi apa yang saya minta itu bukan kehendak Tuhan. Beberapa tanda sudah diberikan seperti penolakan dari berbagai pihak. Tetapi saya tidak peka. Apakah Tuhan marah pada saya? Tidak. Tuhan tetap berbelas kasih. Tuhan membuka mata saya dan saya diberi pelajaran lewat peristiwa tersebut untuk selalu prihatin dengan penderitaan orang lain seperti Padre Pio yang sangat peduli dengan penderitaan orang lain. Jadi, saya harus mengalaminya agar saya merasakan betapa sakit dan sedih bila tidak peka atas penderitaan orang lain, apalagi saat orang ditimpa masalah. Pesan Padre Pio, jadilah jalan bagi orang lain. Jika tidak bisa jadi jalan, paling tidak jadi penunjuk jalan. Jika tidak bisa jadi penunjuk jalan, jangan tutup jalan orang lain. Terima kasih sahabat terkasih yang dikasihi Tuhan. Semoga pelajaran dari menimba spiritualitas Padre Pio bisa menginspirasi kita untuk bisa berbela rasa merasakan penderitaan orang lain. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam episode berikutnya. Tuhan memberkati. Salam Padre Pio. Pray, hope, and don't worry.